Shalom saudara. Saya percaya saat saudara menyembah Tuhan dengan segenap hatimu, saudara akan menerima luar biasa urapan daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini adalah hari Pentakosta, saudara. Hari pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu, yang pertama kali. Sehingga pencurahan Roh Kudus ini tidak sembarangan, saudara ya. Kita akan bahas betapa pentingnya Holy Spirit di dalam kehidupan kita. Saya mau saudara perhatikan setiap firman, saya mau saudara menangkap sesuatu malam ini supaya saudara pulang tidak seperti waktu saudara datang. Haleluya. Tentunya saudara akan kenyang dengan firman Tuhan. Bahkan kenyang dengan makanannya. Haleluya. Saudara, the importance of Holy Spirit. Betapa pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bahkan ini salah satu nubuatan di dalam firman terjadi penggenapannya. Ya. Kita baca di Kejadian 1 ayat 8. Waktu itu Tuhan Yesus mau naik ke surga. Ya, sebelum dia naik ke surga, Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Di Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. But you will receive power and ability when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses to tell people about me, both in Jerusalem and in all Judea and Samaria and even to the ends of the earth. Jadi saudara, Roh Kudus ini memang sudah dirancangkan waktu Tuhan Yesus mau balik naik ke surga. Dia bilang sama murid-muridnya, tunggu di sini, wait until you receive the power and ability. Untuk apa power dan ability ini? Supaya you will be my witnesses. Artinya apa witnesses? To tell people about me, about Jesus, not about me, myself. Jadi saudara, Roh Kudus ini sangat amat sungguh penting di dalam kehidupan kita. Supaya saudara memiliki satu kuasa, saudara memiliki kemampuan untuk memberitakan kabar sukacita tentang siapa? Yesus, bukan diri sendiri. Jangan salah saudara, ya. Banyak orang yang menerima Roh Kudus untuk memamerkan dirinya. Nah, ini yang salah. Saat waktu Yesus mau naik ke surga, dia bilang, you will receive the power and ability. Nanti saya sebutkan yang terakhir tentang kuasa ini, di garis bawah ya. Kuasa ini kayak apa kuasanya, oke? Nah, di 1 Korintus 15 ayat 6, itu dikatakan gini saudara, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Waktu Yesus mau naik ke surga, itu yang ngelihat dia terangkat ke surga, itu berapa ratus? 500, oke? After that, he appeared to more than 500 brothers and sisters at one time. Jadi saat dia mau naik ke surga, yang menyaksikan dia berapa orang? 500. Tetapi di ayat ini dikatakan di Kisah Rasul 1:15, pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudaranya sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. 120 orang. Now on the one of these days Peter stood up among the brothers and sisters. A gathering of about 120 believers was there. Saat
waktu Yesus mau naik ke surga, disaksikan 500 orang, betul ya? Dan Yesus ngomong, kamu tunggu di sini, aku akan berikan kamu satu pribadi, bukan barang, bukan emas dan perak, tetapi seorang penolong pribadi. Ya, Holy Spirit is person. 500 dengar, tetapi yang kumpul tak 500 lagi. Berapa? 120, less than 500. Mereka nggak tertarik. Mereka yang tertarik ini cuman orang-orang yang serius sama Tuhan. It is most important. The Holy Spirit is the most important things we need in our life. 120 orang ini memikirkan kepentingan Holy Spirit ini sangat luar biasa. Jadi mereka tunggu di situ, mereka dengar dan mau dipenuhi dengan Holy Spirit. Ya. Nah, bagaimana sih pentingnya Holy Spirit ini? Saya ada 3. Saya catat cuma 3. Kalau saya catat 10, saudara nggak ingat. Enakan 3 kan? 3 gampang. Oke, yang pertama, mengapa Holy Spirit itu penting? Yes, itu sangat penting untuk menjadikan saudara dan saya anaknya. Contohnya di mana? Di Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. But to as many as did receive and welcome him, he gave the right, the authority, the privilege to become children of God. That is to those who believe in. What's the meaning of believe in? Dare to trust in and rely on his name. Wow. Jadi kalau saudara menerima Roh Kudus di dalam kehidupanmu, kenapa penting? Karena firman ini mengatakan semua orang yang menerima Yesus dan menerimanya diberi kuasa. Kuasanya apa namanya? Holy Spirit, ya toh, menjadi anak-anaknya, yaitu mereka yang percaya. Kalau saudara dan saya nggak percaya, saudara nggak bisa menerima urapan itu, penolong itu, kuasa itu. Saudara percaya enggak malam ini? Ini syaratnya cuma 1, enggak usah mandi kembang, enggak usah bayar macam-macam, oke? Hanya percaya. Orang lu disuruh percaya aja enggak modal apa-apa, saudara. Susahnya setengah mati. Hanya untuk percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamatmu. Dan engkau akan diberi kuasa. Kuasanya itu yaitu untuk apa? Menceritakan kebesaran Tuhan. Di sini diartikan gini, saudara. Belief, percaya itu dalam artinya apa? Adhere to artinya apa? Melekat. Stick. Seperti akulah pokok anggur yang hidup, engkaulah carangnya. Carangnya inilah harus stick, melekat, adhere to the pokok anggur itu. Haleluya. Amin. Jadi percayanya itu enggak sembarangan, enggak asal-asalan. Tapi percayanya itu melekat menjadi satu. Makanya itu dikatakan anaknya, diberi kuasa. Di Lukas 1:35 dikatakan gini, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ini waktu Maria dipilih untuk mengandung Tuhan Yesus. Malaikat sendiri yang bilang bahwa engkau akan hamil, yang menghamili ini siapa? Roh Kudus. Firman Tuhan itu sendiri yang masuk. Di sini dikatakan anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus karena dia anak Allah. Bahasa Inggrisnya, then the angel replied to her, the Holy Spirit will come upon you and the
power of the Most High will overshadow you like a cloud. For that reason, the holy, pure, sinless child shall be called the Son of God. Makanya Yesus itu sama kudus dengan Roh Kudus karena memang dia bibitnya dari Roh Kudus. Saya teringat sekali Yesus itu bukan orang Yahudi. DNA-nya itu dari Roh Kudus. Jadi kalau ada orang yang mau menjadi Kristen, kenapa kamu jadi Kristen? Itu kan orang bule punya Tuhan. Ngerti saudara? Kalau di Indonesia zaman itu zaman Belanda, itu Tuhannya orang Londo. Ngapain kamu ikut? No saudara. Yesus dikandung oleh Maria karena siapa? Roh Kudus, ini firman loh saudara. Berarti kalau anak saya Audrey dan Kela lahir, ini DNA-nya siapa? Santoso dong. Anakku ini, enggak anakku, namanya Audrey Santoso. Tapi kita rembukan Audrey, Daniela, Ayu, tak ambil dia, Santoso. Gitu ya. Saudara, karena anak yang dikandung istri saya dari gen saya. Apa? Kolaborasi. Nah, Maria hamil bukan dari Yusuf. Kalau dari Yusuf ya benar, dia anak orang Yahudi. Dia dari Roh Kudus. Amin. Jadi Yesus ini DNA-nya kudus, sorgawi. Ilahi yang luar biasa. Kalau saudara percaya sama Yesus, saudara akan menerima kuasa itu. Percayanya seperti apa? Melekat. Bilang dong sama kiri. Lekat. Melekat seperti tanaman ya. Nah, ini dikatakan kalau engkau menerima Yesus, engkau pun akan dijadikan anaknya. Kalau engkau dan saya anaknya memiliki akses, kasihlah kunci-kunci kerajaan buat kehidupan kita. Untuk buka kunci-kunci kerajaan. Buka segala sesuatu persoalan hidupmu. Kita buka dalam nama Yesus. Karena kita memiliki kunci yang luar biasa. Amin. Karena kita memiliki kuasa. Amin. Next, yang nomor 2. Cepat kan? 3 aja sudah selesai kita makan. Tetapi ini jangan sampai tergoda dengan bau makanan ini saudara. Ini is very important, seriously. Saya janji 6:30, sebelum 6:30 kita selesai. Oke? Yang kedua, kalau saudara menerima urapan Roh Kudus, betapa pentingnya Holy Spirit dalam kehidupan kita, kita juga memiliki DNA-nya Kristus. Wow. Ini Efesus 1 ayat 16. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalammu. Kok tidak ada amin? 500 guys, people here, where is your voice? I like his screaming. We copy your screaming at home. How Deborah screaming. So everyone at home always screaming before sleep. May he grant you out of the riches of his glory to be strengthened and spiritually energized with power through his spirit in your inner self, indwelling your innermost being and personality. Kalau saudara menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, saudara akan menerima kuasa yang dahsyat yang namanya Roh Kudus di dalam kepribadianmu, kehidupan kita secara yang paling dalam, personality. Dengan kata lain Galatia 5 dikatakan demikian. Galatia 5 ayat 22 dan 23 saudara pasti tahu ini.
Di sini dikatakan apa? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. But the fruit of the Spirit, the result of His presence within us is love, unselfish concern for others, joy inner, not joy in outside, but inside. Ya, sukacita bukan hanya di depan saja saya ketawa-ketawa, oh Santoso senang, padahal di dalamnya ngedrumel. No, joy is from inside to outside, okay? And then peace, patience, not the ability to wait, but how we act while waiting. Patience itu bukan hanya sabar saja, dikatakan di sini kemampuan untuk menunggu, tetapi apa? How we act while waiting. Doa saudara belum dijawab, bagaimana reaksimu? Doa saudara minta ini minta itu, belum ada jawaban. How you're acting? Gimana reaksimu? Itu patient, benar-benar patient, oke? Okay? And then kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, against such things there is no law. Saya mau garis bawah yang nomor 2 ini. Kenapa dikatakan waktu saudara menerima Roh Kudus itu merupakan DNA surgawi, ada DNA-mu. Saya teringat tadi kita adhere, melekat di pokok anggur itu. Ngerti saudara? Kalau saudara dan saya melekat, ya, saudara akan berbuah. Saya punya tanaman saudara di rumah, tanaman mangga. Saya pernah berantem sama Frida, rebutan saudara. Mangga itu bunganya banyak saudara, pohonnya segini nih. Ya, kalau yang pernah ke rumah saya, bunganya banyak. Wow, saya sudah mikir ini kalau berbuah satu buat Engki, karena dia datang pagi-pagi ngeset. Satu buat Lucky yang pagi ya, nanti kalau satu lagi buat si Michael ini, karena dia mau masuk tim Michael, kita di Aussie namanya Michael lah ya. Mike, hi Mike, gitu kan. Tidak ada, hi Mick, tidak enak, Michael. Lalu buah itu ternyata berbunganya banyak. Tiba-tiba gugur. Betul ya, yang punya tanaman ya. Lalu tinggal, istilahnya itu apa yang kecil itu? Putiknya, kecil ada 5. Oh masih oke nih 5 ya. Tambah besar bibit buahnya ini, tiba-tiba iya hitam, terus mengkeret pluk. Waduh, ini punyanya Engki yang pluk itu tadi, jadi nggak dapet. Yang satu punyanya Lucky masih oke. Besoknya coklat hitam pluk, oh punyanya Lucky nggak ada. Yang tinggal satu ya punya saya. Jadi Frida ke rumah. Ini punya saya Pak, enggak, punyamu sudah pluk jatuh. Helen datang, ini punya saya, no, it is mine. Saudara, kadang pohon yang baru berbuah, gak bisa langsung banyak seperti yang manis gitu. Sometimes we receive Holy Spirit, kita buahnya masih kecut. Kecut bukan bau loh ya, masem. Senyum aja masih diatur, ya nah. Tapi puji Tuhan ada perubahan sedikit, masih bisa senyum. Pengampunan masih bisa sedikit, ya kan? Baru buah, maunya kita buahnya itu mateng seperti ini. Saya dah oleh iri, ini punyaku. Buahku harusnya bagus seperti ini. Buahnya Roh Kudus tadi apa? Sebutkan salah satu. Love. Love-nya yang harus cantik gini. Terus kalau dimakan enak rasanya. Mau tak coba ya? Yum. Buah Roh Kudus yang saudara hasilkan harus bisa manis seperti ini. Tapi jangan pernah kecewa. Mau mulai buah, ya tadi itu ada yang bosok, gak apa-apa, try again.
produksi lagi buah itu. Karena Roh Kudus yang ada di dalam dirimu itu memiliki kuasa yang dahsyat. Karena hati kita dari dulu adalah manusia egois, saudara. Untuk bisa berubah 100% susah. Tetapi tidak ada nothing impossible with God. With Holy Spirit you can product this fruit. Mungkin kasih sudah pengampunan yang belum. Sedikit saudara, masih masem-masem. Enggak apa-apa, produksi lagi seperti tanaman mangga di rumah saya. Nanti akan datang waktunya, buahnya akan bergelantungan saudara. Jadi jangan saudara pernah meremehkan Roh Kudus di dalam hidupmu. Oke? Setuju? Kalau enggak setuju saya stop. Tapi kalau saya setuju saya lanjut. Next, yang ketiga. Nih ya. Sign of wonder. Ternyata waktu saudara dan saya menerima Roh Kudus, itu saudara dan saya memiliki kuasa yaitu yang dahsyat. Amin. Ya. Di sini dikatakan Markus 16 ayat 17 sampai 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Percaya sama siapa? Yesus. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Oke. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. These signs will accompany those who have believed in my name. They will cast out demons. They will speak in new tongues. They will pick up serpents. And if they drink anything deadly, it will not hurt them. They will lay hands on the sick and they will get well. Ini firman, saudara. Amin. Tadi firman yang pertama, saudara dan saya menjadi anaknya. Yang kedua, saudara memiliki DNA Kristus. Sehingga saudara bisa memproduksi buah-buah roh itu di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang ketiga, signs and wonder ini, signs of wonder ada di dalam kehidupan kita. Ditambah lagi ayat ini, 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ada yang bisa berbahasa roh, ada yang bisa mengartikan bahasa roh, ada yang bisa mengajar, ada yang bisa menyembuhkan, ada yang macam-macam. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, all these things, it is the gift, the achievements, the abilities, the empowering are brought about by one and the same Holy Spirit, distributing to each one individually just as He choose. Saat saudara dan saya menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, saudara memiliki kuasa yaitu baptisan Roh Kudus, saudara memiliki kuasa yang luar biasa, signs of wonder. Salah satunya bahasa-bahasa baru, salah satunya nubuatan, salah satunya apa lagi? Menyembuhkan orang sakit. Salah satunya apa lagi? Mengusir setan. Ini dikatakan dalam firman ini, all these things, they are the gifts. Semua itu adalah gift. Gift dari siapa? Dari Holy Spirit. Saya dapat gift dari Holy Spirit. Ini punya aku. It is mine. Correct? Kalau saudara terima hadiah, dibuang apa dibuka?
Dibukalah. Coba ya, saudara lihat apa isi ini. Saya dapat hadiah. Saudara, masing-masing kita yang percaya Yesus Kristus is the Savior, you got the blessings of the Holy Spirit, okay? You got the gift. Individual, each one individually, just as He choose. Kalau Tuhan lihat saya ini serius hidupnya, oke, saya mau percaya sama Tuhan, saya mau produce buah ini, Tuhan lihat dong, saya kerja keras dong, mau memproduksikan keberhasilan, kesabaran, pengampunan ada dalam hidup saya, mau lahirkan itu semua dalam karakter saya. Oke, Tuhan kasih saya hadiah, ditambah hadiah lagi. Masing-masing, each one individually. Masing-masing kita memiliki hadiah itu. Saya ambil hadiahnya. Saya pakai pamer nih ya. Saya pakai hadiahnya. Terus saya bangga-banggakan, saya sombong-sombongkan. Kalau saudara terima hadiah apa gitu? Enggak lah ya. Makanya banyak orang salah kaprah saudara. Waktu saudara menerima urapan Roh Kudus, terus saudara bisa menyembuhkan, sign of wonder. Wow, yang ditunjukkan itu akunya, bukan Yesusnya. Seharusnya saya katakan, I got this from Jesus. Do you want this? Yes, you ask God. Mulai saudara harus sampaikan, there is the name, He is Jesus Christ. You have to believe Him. If you believe in Jesus Christ, you got the power of Holy Spirit. Dan kalau kita melakukan firman itu, Tuhan akan memberikan kamu hadiah. Hadiahnya apa? Ya itu tadi, bahasa-bahasa baru. Padahal kenyataannya bahasa baru ini dipamerkan, ini loh aku sudah bisa bahasa bahasa lidah, kamu masih berdosa, aku masih lebih kudus dari kamu. You know, it's wrong. It is wrong. Bahasa-bahasa baru, nubuatan, apapun yang saudara dapat, gift itu, saudara harusnya menunjukkan semakin cinta dan melekat sama Roh Kudus. Oke, hari ini saya undang wanita-wanita ya buat contohnya. Coba ini siapa namanya ibu yang di depan ini? Kesini. Ya, ini namanya Ibu Ani. Dia presentasinya tentang Bapak, betul? Bapak di surga. Perjanjian lama kita berbicaranya tentang Bapak terus, ya kan? Lalu perjanjian baru Yesus ini, ayo sini Yesus. Cantik ya Yesusnya. Waktu perjanjian lama, semuanya mencari Bapa. Kalau dosa, saya tanya ke imam, saya berbuat dosa ini, lalu harus memberikan sajen, ya, babi kek, apa kek, kepada Bapa untuk pengampunan. Betul enggak? Perjanjian baru, bapaknya bilang sama anaknya, toh, Yesus, nah, kamu datang ke dunia. Ini ada Yesus nih sekarang, betul enggak? Betul ya saudara? Nah, Yesus ini sementara hidup di bumi ini selama sekitar 33 tahunan ya, dia menyembuhkan, dia mengabarkan kabar keselamatan. Betul enggak? Kemana Yesus pergi? Berbondong-bondong semua nyari jamah jubahnya, aku pasti akan sembuh. Betul enggak? Nah, suatu hari Yesus mati di kayu salib, dia naik ke surga. Coba di samping di sini, sebelum dia berangkat ke situ, dia berbicara kepada 500 orang tadi. Jangan kemana-mana, istriku sini dong yang kamu paling cantik, sini sayang. Kapan lagi kita? Soalnya kenapa saya milih dia, ini saudara akan tahu nanti. Nah, waktu Yesus ini naik ke surga, betul ya saudara ya, mepet sama bapaknya sana, ke sana jauh-jauh, jangan ganggu aku. Oh. Dia kirim satu pribadi yang namanya Roh Kudus. Saya harus percaya
Percayanya bagaimana? Bilang dong melekat gitu loh. Melekat, nemplek. Harus ada intimasinya. Melekat itu saudara. Seperti itu. Jadi kemana-mana Roh Kudus digandeng dong, gitu kan, melekat ya. Roh Kudus kemana, saya kemana, dia harus ikut. Makanya Roh Kudus ini saya melekat, saya memiliki DNA foto dong. Saya melekat dengan Holy Spirit, saya memiliki DNA-nya, saya absorb vitamin-vitamin dari Roh Kudus, sehingga saya menghasilkan buah kesabaran, buah pengampunan, buah apa lagi? Penguasaan diri, macam-macam. Karena apa? Saya melekat, tidak keluar dari Holy Spirit. Makanya ayat firman Tuhan, jangan sekali-kali kamu mendukakan Roh Kudus. Karena ini, it is the last. Terakhir, tidak ada lagi. Saudara, siapa lagi? Sampai saat ini, ada nggak orang yang nggak percaya sama Yesus? Ada. Banyak. Tugas siapa? Yang dekat dengan Roh Kudus ini diberi power and ability to tell the people about Jesus. Correct? Jadi saya harus dekat terus sama Holy Spirit. Waktu saya dekat sama Holy Spirit, dia kasih hadiah ke saya, kasih aku. Do you want to marry me? Katanya gitu. Dia kasih saya hadiah. Saya semakin benci menjauh atau semakin dekat? Oh, come on guys. Kalau kita semakin dekat, gift itu enggak satu, Mbok. Enggak hanya Father's Day. Untung dapat satu. Kalau kita semakin dekat, istrimu pasti ngasih lagi. Ciuman mesra. Wah, gitu. Setiap pagi. Oh. Semakin dekat lagi, apa yang dikasih Pak Yohanes? Oh, Indomie seleraku. Dikasih Indomie saudara setiap hari. Semakin dekat lagi. Oh. Jadi ngiri mereka. Duduk dah silak, tepuk tangan buat mereka saudara. Ya, thank you Cintraku. Saudara, begitulah kehidupan kita dengan Roh Kudus. Kalau sekarang saudara antipasi dengan Roh Kudus, enggak, saudara salah. Jangan dilihat bahasa-bahasa yang aneh. Bahasa-bahasa aneh itu adalah gift. Gift. Kalau saya dapat, ya saya gunakan. Kalau saudara belum dapat, ya minta sama yang punya gift. Ya deket sama yang punya gift. Relationlah yang baik dengan Holy Spirit. Jangan iri. Kalau aku punya bahasa roh, aku pun tidak harus pamer-pamer saudara. Kita kalau ngerti ini, aman saudara. Karena orang yang dengan menggunakan bahasa rohnya mereka arogansi. Ini loh aku. Padahal ini gift. Gift-nya itu dari Roh Kudus. Enggak ikut-ikut, itu bukan dari saya. Saya enggak ada apa-apanya. Kalau engkau mau, waktu engkau mendoakan dan ada mujizat kesembuhan, semakin dekat sama Roh Kudus. Ada persoalan apa di dalam hidupmu? Halo? Oh enggak ada ya di sini, ya hebat loh. Yang hanya kita berdua yang memiliki persoalan-persoalan yang tak kunjung selesai. Hebat loh. Saudara enggak punya masalah. Kalau saudara punya masalah, seperti kita berdua ini, kita hidupnya semakin melekat sama Holy Spirit. Kalau kita enggak hidup benar-benar sama Holy Spirit, saya enggak mampu. Karena di dalam Holy Spirit itu, dia diberikannya kuasa buat orang-orang yang percaya. Saudara datang sama pendeta, boleh dikatakan percuma.
Karena saudara harus cari sendiri Holy Spirit ini, melekat sendiri. Tidak ada unsur pendeta yang ikut. Tidak ada. Unsurnya adalah you and him. Halo? Anak saya juga demikian. Bukan gara-gara papi maminya sudah dekat sama Holy Spirit, dia pasti aman. No, dia pribadi harus dekat dengan Holy Spirit. Supaya masing-masing pribadi memiliki experience with God. Haleluya. Ini makanya penting Roh Kudus diberikan, diperingati. Hari ini, 2000 tahun yang lalu, Roh Kudus pertama kali dicurahkan. Ada lidah-lidah apinya. Sekarang enggak ada lidah-lidah api. Kalau ada lidah-lidah api itu baru itu Roh Kudus. Saudara, itu tergantung yang ngasih. Each one individually just as he chooses. Kalau dia mau kasih hari sekarang lidah-lidah api, mungkin kita akan sombong. Ini aku punya lidah-lidah api. Ini aku orang kudus, jalanku terbang gitu. Lalu you orang berdosa. Saya enggak, saudara. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, yang harus kita lakukan adalah kekuatan dari Tuhan. Untuk apa? Korek, menceritakan tentang Yesus. Makanya kalau saya khotbah, misalnya saya sampaikan, Tuhan berbicara sama saya. Wow, semakin mengkeretlah saudara. Karena apa? Wih, Tuhan berbicara. Tuhan gak pernah, suaranya seperti apa? Mengerti saudara? No, Tuhan pun waktu dibawa kepada padang gurun, iblis membawa dia ke padang gurun, betul gak? Terus iblis itu mencobai. Tuhan bilang apa? Ada tertulis. Nah, yang maksud saya, Tuhan tidak bilang gini, hai iblis, aku ini anak Allah, aku anak Tuhan, pergi kamu. Enggak, saudara. Ada tertulis. Tuhan sendiri itu bergantung sama Holy Spirit. Dia bergantung loh. Masuk kita ini tidak bergantung sama Holy Spirit. Kita bergantungnya sama pendetanya. Wow, pendetanya lari ke sana. Bapak pendeta doain saya. Aduh, itu kuno. Yang ini baru kino. Saudara, berbuah ini harus dari dirimu sendiri. Karena apa? Karena kedekatanmu dengan Holy Spirit. Makanya gak bisa mengampunin. Wong sama Holy Spirit cuma seminggu sekali. Itu pun kalau hujan, mah gak datang. Tapi puji Tuhan saya bangga, saudara datang. Iya datang nih, aku gak menyinggungmu nih. Saya tadi ini hati saya sedikit dek. Berarti masih hidup dong. Ini hujan deras, siapa yang datang? Kasihan Bu Lucy sudah masak. Kalau saya nggak ada yang dengarkan firman, puji Tuhan saya pulang. Firmannya tak buat besok minggu depan. Lah kalau yang masak nggak ada yang datang, kasihan. Jangan gitu dong Bu. Pasti dikirim ke anaknya itu, adiknya ya, Helen dan Lucky. Saudara, saya mau saudara datang setiap minggu. Itu menunjukkan bahwa saudara mau dekat. Buktinya apa? Ya itu, saudara harus lebih dekat lagi. Karena hari-hari ini gak bisa saudara kalau tanpa dekat dengan Roh Kudus. Coba lihat tadi gambarannya, Bapak dan Yesus sudah duduk. Dia nyuruh Roh Kudus. Ini terakhir, delivery yang terakhir, the first and the last ya, Roh Kudus ini. Sebentar lagi penggenapan Tuhan akan kedatangan yang kedua terjadi. Kalau kita tidak semakin dekat dengan Holy Spirit, yang pertama akan jadi yang terakhir. Yang orang-orang Kedar banyak sekarang masuk menjadi anak-anak Tuhan loh saudara.
Kalau saudara melihat itu, saudara enggak merasakan apa-apa, kebangetan. Mati rasa. Belum 50 sudah mati rasa. Hah? Halo? Saudara, ayo bangkit toh. Ini hari pencurahan Roh Kudus, tangkap sesuatu. Adakan satu perubahan. Last but not least, loh kan 6:30, ini berupa kado. Yang terakhir, kuasa yang saya katakan itu dari asal kata dunamis. You will receive the power and ability. It means like dynamite. Kuasa yang meledak, kuasa yang tidak bisa diberhentikan, kuasa yang meledak-ledak, tidak pernah. Kristen tidak boleh loyo, tidak mengenal hujan badai pun saudara datang. Kayak gitu saudara maksudnya. Untuk menyampaikan kabar sukacita tentang Yesus siapa itu, gak pernah reda. Setiap ketemu orang, do you know about Jesus? Do you know about Jesus? Jesus love you. Jesus love you. Setiap ketemu siapa saja. Wow, ini baru yang namanya power and ability to spread the gospel. Amen. Have a blessed Sunday.